Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya dari jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fungsi otak manusia. Berikut penjelasannya. Anatomi otak adalah susunan bagian dari otak yang berkaitan satu sama lain. Anatomi terdiri dari saraf-saraf yang kompleks dan menerima sinyal dari organ sensorik tubuh dan informasi ke otot-otot. Putri 2019. Otak terdiri atas beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Setiap bagian otak memiliki tugas-tugas tertentu yang memengaruhi sistem kerja berbagai organ tubuh. Otak adalah salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Otak memiliki banyak fungsi penting melalui panca indera, penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, perasa. Otak menerima pesan. Otak mengendalikan pikiran, ingatan, dan bicara, gerakan lengan dan kaki, dan fungsi banyak organ dalam tubuh. Sistem pelindung otak. Otak adalah organ vital dalam sistem saraf manusia. Kerusakan otak termasuk secara mekanis akan mematikan sistem dalam tubuh manusia. Oleh sebab itu, sebelum sampai ke otak ada sistem pelindung otak manusia, misalnya untuk menjaga apabila terjadi benturan. Sistem pelindung otak terbagi menjadi dua, yaitu meninges dan cairan cerebrospinal. Meninges adalah unit berlapis membran jaringan tiket untuk menutupi otak dan sumsum tulang belakang. Penutup ini membungkus sistem saraf pusat struktur sehingga mereka tidak bersentuhan langsung dengan tulang dari tulang belakang atau tengkorak. Meninges terdiri dari 3 lapisan membran yang dikenal sebagai durameter, mater arachnoid, dan pia mater. Setiap lapisan dari meninges melayani peran penting dalam perawatan yang tepat dan fungsi sistem saraf pusat. Fungsi meninges terutama untuk melindungi dan mendukung sistem saraf pusat dan menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada cairan cerebrospinal. Pane 2019 menjelaskan bahwa cairan cerebrospinal mengalir dalam vertikal otak, batang otak, dan sekitar saraf tulang belakang. Cairan ini memiliki sifat antibakteri untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Komposisi cairan cerebrospinal yang normal adalah 99% air, sisanya terdiri dari protein, glukosa, sel monoklir, elektrolit, enzim, dan sel darah putih atau leukosit. Karena sebagian besarnya adalah air, cairan ini memiliki warna yang jernih atau bening. Produksi cairan cerebrospinal orang dewasa sekitar 500 ml per hari. Adapun pada anak-anak 4-13 tahun, produksinya sekitar 65-150 ml per hari. Anatomi otak manusia terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, cerebral cortex atau korteks cerebral. Yang kedua, prefrontal cortex. Yang ketiga, cerebrum. Yang keempat, brainstem. Yang kelima, cerebellum. Dan yang keenam, sistem limbik atau limbic system. Cerebral cortex. Lapisan ini disebut sebagai jaket otak yang terdiri dari materi kelabu yang berbelit-belit. Korteks berarti kulit kayu dalam bahasa Latin, dan korteks cerebral adalah lapisan terluar otak, terutama otak manusia, dan meskipun hanya beberapa milimeter, itu terdiri dari sekitar setengah otak. Korteks cerebral adalah apa yang kita lihat
ketika kita melihat otak. Ini adalah bagian terluar yang dapat dibagi menjadi 4 lobus kotak. Setiap benjolan di permukaan otak dikenal sebagai gyrus atau punggung korteks, sementara setiap alur dikenal dengan sulcus atau alur pada korteks cerebral yang menyelimuti gyrus. Yang kedua adalah prefrontal cortex. Korteks prefrontal atau PFC terletak di lobus frontal, bagian dari otak di bagian paling depan kepala manusia. Korteks prefrontal adalah salah satu bagian otak yang paling lambat untuk berkembang, hanya mencapai kematangan di usia pertengahan 2 bulan. Itu sebabnya anak-anak dan remaja lebih rentan terhadap perilaku pengambilan resiko, sementara orang dewasa umumnya lebih baik dalam merencanakan dan berpikir. Selanjutnya ada cerebrum. Cerebrum juga disebut dengan talem chalon. Talem chalon dikenal sebagai otak besar dan terdiri dari bagian otak terbesar membentuk sekitar 85% dari total berat otak. Ini berisi belahan otak dan dengan demikian termasuk korteks cerebral dan sejumlah struktur lain yang terletak di bawahnya atau struktur subkortikal bersama dengan bundel serat penting seperti corpus callosum. Haynes 2013. Cerebrum atau yang biasa disebut sebagai otak besar merupakan bagian otak utama dan paling berkembang. Semua informasi sensori diterima pada bagian ini. Cerebrum terdiri dari 2 belahan, yaitu kanan dan kiri yang dinamakan hemisfer cerebral. Selanjutnya ada brainstem. Brainstem disebut juga mesocephalum. Susunan brainstem atau batang otak terdiri dari otak tengah, pons, medula. Harley 2010. Otak tengah sering dianggap otak terkecil dari otak. Ini bertindak sebagai macam stasiun relay untuk informasi pendengaran visual. Otak tengah mengontrol banyak fungsi penting seperti sistem visual dan auditori serta pergerakan mata. Bagian otak tengah disebut nucleus merah dan substantia nigra terlibat dalam kontrol pergerakan tubuh. Selanjutnya ada cerebellum. Cerebellum disebut juga mentecephalon. Kadang-kadang disebut juga sebagai otak kecil. Otak kecil terdiri atas pons di belakang bagian otak. Cerebellum dari lobus kecil dan menerima informasi dari sistem keseimbangan telinga bagian dalam, saraf sensorik, dan sistem pendengaran dan visual. Ini terlibat dalam koordinasi gerakan serta pembelajaran motorik. Kemudian sistem limbik. Menurut Firmansyah 2019, sebagaimana dilansir dalam IDN Times, sistem limbik adalah sekelompok struktur yang saling berhubungan yang terletak jauh dalam otak. Sistem limbik terdiri dari amigdala, hippocampus, talamus, dan hipotalamus. Amygdalae disebut juga corpus amygdaloideum dalam Latin dari Yunani, atau almond atau amandel adalah salah satu dari 2 kelompok inti berbentuk almond yang terletak di dalam dan medial dalam lombus temporal dari otak kompleks. Hippocampus adalah bagian dari sistem limbik yang memainkan peran penting dalam konsolidasi informasi dan informasi memori jangka pendek ke informasi jangka panjang. Talamus adalah salah satu susunan yang berlokasi di tengah otak, tepatnya di antara korteks cerebral dan otak tengah. Talamus adalah struktur terbesar di encephalon. Bagian dari otak terletak di antara otak tengah dan otak depan. Hipotalamus adalah bagian otak yang merupakan pusat kontrol sistem autonom. Hipotalamus terletak tepat di atas bagian batang otak. Organ ini berbentuk kelenjar yang termasuk ke dalam bagian dari sistem endokrin. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai anatomi dan fungsi otak. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah.